Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumodes ga Nanika. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas anime Kumodes ga Nanika per episodenya, dan tentunya berdasarkan light novelnya. Yang mau gue bahas adalah episode 3 dan episode 4 berdasarkan light novel volume 1. Jadi intinya gue tuh bakal ceritain tentang volume 1 yang ada di novel, dan gue tuh bakal bandingin sama anime episode 3 dan 4. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Setelah evolusi, adegannya tuh sama kayak di anime, tapi setelah makan ular, di novel tuh dikasih tahu kalau poison resisten Kumoko tuh naik ke level 7. Ketika ular habis dimakan dan staminanya hanya terisi sampai 80%, kalau di novel Kumoko tuh berpikir kalau dia tuh harus menyetok banyak makanan sebelum dia berevolusi. Tujuannya supaya staminanya tuh bisa pulih 100%. Di novel juga, setelah Kumoko pergi, ternyata tuh datang beberapa petualang. Para petualang tuh kaget dengan apa yang terjadi, apalagi ketika mereka tuh melihat kerangka monster ular raksasa. Oke, jadi di adegan selanjutnya, ketika Kumoko mencoba skill penilaian yang baru aja naik level, kalau di novel tuh Kumoko nggak percaya dengan apa yang telah terjadi. Skill yang dianggapnya tuh nggak berguna, sekarang tuh jadi skill seperti yang dia bayangkan ketika pertama kali dia tuh memilih skill penilaian. Walaupun gitu, Kumoko masih nggak tahu apakah statusnya tuh bagus atau enggak, karena kan emang nggak ada perbandingannya. Ketika mencoba skill penilaian ke monster lain, ternyata status lengkapnya tuh belum muncul. Itu artinya Kumoko harus naikin levelnya lagi. Kalau di novel, Kumoko juga naikin level Poison Fang-nya sampai ke level 7. Setelah itu sama kayak di animenya, Kumoko tuh berlatih mengontrol benang. Di novel dijelasin kalau Kumoko tuh latihan sangat keras, sampai akhirnya level mengontrol benangnya ada di level 4. Gak lama setelah itu adegannya sama kayak di anime. Kumoko melihat ada sekelompok petualang. Untuk lebih detail nama petualang dan levelnya, kalian tuh bisa lihat di dalam video. Adegan Kumoko dikejar manusia tuh sama persis kayak di animenya. Kalian juga bisa lihat ilustrasi Kumoko yang jatuh versi novelnya. Setelah adegan itu, kalau di anime tuh ada adegan dari Shun. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue tuh bakal skip semua pembahasan bagian dari Shun. Alasannya karena adegan Shun di anime tuh banyak melewati novelnya. Nah, karena video ini tuh bahasnya volume 1, jadi gue tuh gak bakal bahas selain volume 1. Ketika Kumoko jatuh, dia dikejar sama sekelompok lebah. Dan kalau di novel, Kumoko ini terkena serangan salah satu dari lebah. Jadi lebah itu langsung menusuk punggung Kumoko. Nah, di sini Kumoko tuh ngerasain kesakitan. Kumoko balas melawan dengan melilit lebah yang menusuknya tuh pakai benang. Dan setelah itu Kumoko melempar lebah itu dari atas ke tanah. Setelah itu, karena musuhnya tuh semakin banyak, Kumoko tuh memilih untuk kabur. Karena serangan lebah itu, kalau di novel Kumoko tuh hampir mati dan HP-nya sekarang cuma ada 6. Untungnya Kumoko punya resistensi racun yang sangat tinggi, jadi efek racun dari lebah gak terlalu berasa bagi Kumoko dan itu menyelamatkan Kumoko dari kematian. Setelah sembunyi, adegannya tuh sama kayak di anime. Ular melawan lebah dan tiba-tiba datang juga naga bumi Alaba. Di novel Kumoko terlihat ketakutan dan dia tuh sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan. Sampai akhirnya skill stealth Kumoko ada di level 2. Kumoko sempat kesal karena tiba-tiba ada suara dunia. Dia tuh lagi fokus kabur secara sembunyi-sembunyi. Tapi suara dunia malah ngagetin dia dengan ngasih tahu kalau skillnya tuh naik level. Singkatnya Kumoko berhasil kabur. Kalau di novel diceritain juga sekelompok petualang yang mengejar Kumoko. Nah, ketika mereka gagal mengejar Kumoko, mereka tuh terlihat sangat kesal. Mereka tahu kalau Kumoko adalah laba-laba yang gak normal. Small Taraktek tuh gak mungkin punya kecepatan yang gila. Para petualang mutusin untuk mundur, dan mereka tuh mau melaporkan apa yang terjadi kepada guild petualang. Oke, selanjutnya gue bakal bahas anime episode 4 berdasarkan volume 1. Setelah perginya naga bumi, kalau di novel, Kumoko tuh langsung mengikat lebah yang terjatuh di tanah. Dan dia tuh langsung memangsa lebah itu. Di sini juga Kumoko sadar kalau ada banyak monster buas yang di luar jangkauannya. Kumoko mikirin ulang cara untuk bertahan hidup.
Di novel juga, Kumoko ini lagi berusaha untuk naik level. Alasannya karena dia tuh sekarang lagi dalam kondisi yang sekarat. Seperti yang gue bilang, HP-nya tuh cuma tersisa 6. Kumoko terus mikirin cara agar dia bisa tetap hidup. Nah, saat Kumoko tertidur dalam kondisi yang masih sekarat, tiba-tiba pen resisten Kumoko naik jadi level 7. Berkat itu, rasa sakit Kumoko sedikit berkurang, tapi tetap aja HP-nya masih 6. Hari demi hari terus berganti. Karena terus menahan sakit, pen resistennya tuh naik lagi sampai jadi skill baru, yaitu Pain Nullification. Itu adalah skill maksimalnya. Selain itu, Kumoko juga dapat skill baru, yaitu skill Pain Mitigation. Dan level skill Pain Mitigation ternyata terus naik sampai level 3. Saat ini akhirnya Kumoko bertemu dengan lebah yang sendirian. Jadi sekarang tujuan Kumoko ini cuma mengincar musuh yang sendirian. Dia tuh nggak mau melawan musuh yang berkelompok. Kumoko di sini tuh kondisinya sekarat, jadi dia tuh nggak boleh kena damage. Dan Kumoko terus konsentrasi supaya serangannya tepat sasaran. Dari sana, Kumoko dapat skill konsentrasi level 1. Kumoko langsung melahap lebah itu, dan Kumoko pun membangun tempat tinggal. Kondisi Kumoko masih sekarat, dan HP-nya masih 6. Kumoko butuh naik level supaya tubuhnya kembali normal. Kumoko terus memburu lebah yang sendirian, dan akhirnya Kumoko tuh naik level dari level 2 ke level 3. Banyak status yang naik, tapi yang paling menguntungkan adalah Kumoko dapat skill HP Auto Recovery, dan tentunya levelnya tuh level 1. Dengan gitu, ketika Kumoko terluka, HP Kumoko tuh bisa terus pulih tanpa harus naik level. Status Kumoko saat ini tuh bisa kalian lihat di video. Nah, karena sekarang Kumoko udah pulih, Kumoko tuh sekarang berani ngelawan lebah berkelompok. Di sini lebahnya sangat banyak. Salah satu kelompok anggotanya 5 lebah. Dan sekarang mereka tuh melawan Kumoko. 2 lebah menyerang Kumoko. Kumoko pakai benangnya yang udah mencapai level 8. Dan tentunya lebah itu langsung terperangkap. Benang yang udah mencapai level 8 semakin sulit untuk dilepaskan. Kumoko juga berhasil mengatasi 3 lebah lainnya dengan sangat mudah. Berkat rumahnya juga, Kumoko ini aman dari serangan semua musuhnya. Kumoko melihat ada ratusan lebah yang mengincar dirinya. Tapi di sini Kumoko nggak khawatir, karena saat ini rumahnya tuh sangat kokoh. Dan lebah-lebah itu nggak bisa masuk atau menghancurkan rumahnya. Tapi sayangnya, lagi-lagi datang naga bumi yang membuat Kumoko kembali putus asa. Naga bumi dalam sekejap menghancurkan rumah Kumoko dengan nafas naga miliknya. Kumoko juga harus terjatuh karena serangan naga bumi. Kumoko di sini sangat ketakutan, tapi dia tuh mencoba untuk gak takut. Karena usahanya itu, Kumoko dapat skill resistensi ketakutan, tentunya levelnya level 1. Sambil gemetaran, beberapa skill Kumoko jadi naik. Skill stealth sampai level 5. Skill resistensi ketakutan atau fear resistant, skill itu juga udah sampai level 5. Dan terakhir skill pemulihan HP juga naik ke level 2. Berkat skill-skillnya yang naik, Kumoko pun mencoba untuk kabur dengan diam-diam. Dan akhirnya dia tuh berhasil kabur dari naga bumi. Oke, setelah adegan itu, di novel diceritain tentang Shun. Jadi, Shun, Katia, dan Faye, mereka tuh latihan untuk naikin level skill mereka. Nah, di sini juga Faye tuh curhat kalau dia tuh hampir mati karena ada laba-laba yang mencoba memakan dia ketika dia belum menetas. Untungnya telur Faye itu sangat keras hingga akhirnya laba-laba itu menyerah. Mengetahui betapa kerasnya dunia isekai, Faye tahu kalau dia tuh harus jadi kuat. Ternyata Faye juga tipe ras yang harus terus-menerus berevolusi. Alasannya karena ras Faye adalah ras berumur pendek. Tapi dengan evolusi, maka Faye itu bisa memperpanjang umurnya. Saat ini, Shun mencoba melihat statistiknya pakai batu penilaian. Ternyata statistik Shun meningkat drastis. Katia kesal karena awalnya mereka tuh punya status yang seimbang. Tapi hanya dalam beberapa hari, statistik Shun meningkat drastis. Di sini diketahui juga kalau Katia ternyata punya skill penilaian. Shun heran kenapa Katia mengambil skill yang kalau levelnya rendah, skill itu nggak berguna. Katia bilang kalau dia mengambil skill itu ketika dia masih bayi. Katia ini adalah otaku, dan menurut Katia, skill penilaian adalah skill yang wajib dimiliki oleh para reinkarnator. Katia bilang kalau level skill penilaian miliknya adalah level 4,
dan itu sangat gak berguna. Katia selalu berusaha untuk naikin level penilaian, tapi resikonya selalu membuat kepala Katia kesakitan. Setelah dengar cerita Katia, Sun memakai poinnya untuk dapetin skill penilaian. Katia heran kenapa Sun tuh tetap memilih skill penilaian, padahal kalau levelnya rendah skill itu sangat gak berguna. Oke, kembali lagi ke cerita Kumoko berdasarkan novelnya. Kumoko ngerasa kalau dia tuh sangat beruntung karena telah berhasil lolos dari naga bumi untuk kedua kalinya. Oh ya, Kumoko ini jatuh dari ketinggian supaya bisa kabur dari naga bumi. Tentunya HP-nya tuh berkurang. Nah, Kumoko ini senang karena skill pemulihan HP-nya bekerja dengan baik. Jadi sekarang, walaupun Kumoko terluka, Kumoko ini bisa istirahat untuk memulihkan HP-nya. Saat ini, Kumoko terus berjalan dengan raut wajah frustasi. Setelah itu sama kayak animenya, Kumoko melihat banyak monster. Kumoko terus berjalan diam-diam tanpa mengganggu monster yang ada. Perjalanan seterusnya sampai adegan Kumoko nyoba membuat genangan racun, adegannya tuh sama kayak animenya. Selanjutnya cerita dari Sun lagi. Sun dan Sue, mereka tuh lagi latihan berpedang melawan pelayannya, yaitu Clevea. Di tengah latihan, tiba-tiba datang kakak Sun yang bernama Julius. Sun kaget karena kakaknya tuh pulang ke rumah. Julius memuji Sue karena telah banyak berkembang. Sue di sini terlihat kalau dia tuh nggak terlalu suka sama Julius. Setelah itu, Julius mengajak Sun untuk berlatih. Kekuatan Julius ini sangat luar biasa dan membuat Sun sangat kelelahan. Oke, sekarang gue bakal ceritain dari sudut pandangnya Julius. Julius yang baru pulang dan setelah dia berlatih dengan Sun, dia membawakan alkohol dan minum bersama ayahnya yang tentunya adalah seorang raja. Julius nanya, apakah nggak apa-apa bagi seorang raja meninggalkan pekerjaannya untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama dia. Raja bilang kalau semua pekerjaannya udah diambil alih sama Kilis. Jadi Julius tuh nggak perlu khawatir. Julius juga cerita kalau Sun adalah anak berbakat. Sun ini bisa menjadi pahlawan. Julius dan Raja pun mengobrol dengan santai. Oke, sekarang kita kembali ke ceritanya Kumoko. Sama kayak di anime, Kumoko ini terus berjalan. Nah, pas ketemu dengan monster monyet yang berevolusi, Kumoko ini langsung kabur. Tapi dalam perjalanannya, skill penilaian Kumoko naik ke level 7. Sekarang Kumoko bisa menilai diri sendiri dengan detail. Kalian bisa lihat di video tentang status Kumoko. Kumoko sangat senang ketika mengetahui kalau dia tuh udah bisa menilai status dengan detail. Kumoko pun mengecek skill-skill yang gak dia ketahui. Yang pertama adalah skill overeating atau skill makan berlebihan. Nah, skill itu bisa membuat si pengguna makan yang banyak dan itu bisa melebihi SP yang dimiliki oleh Kumoko. Nah, kalau HP-nya udah penuh dan Kumoko ini masih lanjut makan, maka HP-nya bakal disimpan dan berat badan Kumoko akan naik. SP itu bisa dipakai ketika Kumoko membutuhkannya. Istilahnya itu adalah SP cadangan. Selanjutnya adalah strength atau kekuatan. Seperti namanya, skill ini adalah skill yang menambah kekuatan serangan dari Kumoko. Selanjutnya adalah skill solidity atau kepadatan. Skill ini menambahkan kemampuan bertahan dari Kumoko. Selanjutnya ada skill skanda. Skill ini berfungsi untuk menambahkan kecepatan dari Kumoko. Tapi skill ini jauh lebih spesial. Alasannya, karena kecepatan Kumoko tuh meningkat berkali-kali lipat. Kumoko kaget dengan fakta yang telah terjadi. Kumoko mengira kalau kecepatan yang gak normal tuh dikarenakan spesiesnya punya kecepatan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata itu semua berkat skill yang dimiliki oleh Kumoko. Lalu Kumoko juga punya skill N%I sama dengan W. Dan tentunya Kumoko bingung dan gak ngerti apa maksudnya. Oh ya, untuk lebih detail penjelasan setiap skillnya, kalian tuh bisa cek aja di video. Karena kalau dijelasin tuh bakal panjang. Di novel, Kumoko terus mempelajari setiap skill yang dia miliki. Nah, kalau di novel, Kumoko ini bertemu juga dengan monster Daznat dan dia mendeteksi status monster itu. Tapi ternyata penilaian statusnya tuh masih belum bisa sampai detail.
Tapi Kumoko ini bisa melihat jumlah HP, MP, maupun SP dari musuhnya. Selain itu, ada juga monster Kohokoro. Kumoko pun pakai jaringnya untuk menyerang. Dan dia dapat julukan baru yaitu pengguna jaring. Tentunya Kumoko dapat skill baru yaitu jaring pemotong level 1. Selain itu, skill kontrol jaring milik Kumoko ternyata levelnya juga naik ke level 6. Kumoko di sini sangat senang dengan perkembangan yang dia dapat. Kumoko mencoba skill jaring pemotong kepada mayat monster. Tapi ternyata jaring itu malah mantul dan ternyata nggak bisa memotong mayat monster. Kumoko kecewa karena level 1 nggak bisa memotong mayat monster dan hanya bisa menggoreskan luka pada mayat monster. Tapi walaupun gitu, Kumoko ini sangat senang. Alasannya karena skill itu nggak menghabiskan SP maupun MP. Setelah itu, Kumoko bertemu dengan monster Anograd atau monster monyet. Pertarungannya kurang lebih sama kayak di anime. Tapi kalau di novel, karena Kumoko banyak menghindar, Kumoko ini dapat skill baru yaitu evasion atau menghindar. Singkatnya Kumoko ini ngalahin monster itu sama kayak animenya. Dan Kumoko juga naik level. Oke, sekarang balik lagi ke ceritanya Sun. Raja memanggil Sun, Katia, dan Fei. Sun berpikir kalau Raja tuh akan membicarakan pertunangan dengan Katia. Katia tentunya sangat shock. Katia di dunia sebelumnya adalah seorang cowok, jadi dia tuh nggak mau jadi guy. Sun bilang kalau Katia itu sekarang adalah cewek. Wajar bagi Raja ingin menjodohkan anaknya sendiri dengan anak dari bangsa Wanduk. Katia heran karena Sun gak masalah dengan itu. Sun bilang kalau dia juga gak mau nikah sama Katia. Apalagi Sun tahu kalau di dunia sebelumnya Katia adalah cowok yang merupakan sahabatnya. Sun bilang kalau dia tuh hanya mikirin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi tujuannya supaya Katia tuh gak shock di hadapan Raja. Mereka pun pergi ke ruang yang ditentukan. Ternyata di sana udah ada orang yang bernama Potimas Harifenas. Orang itu merupakan perwakilan dari bangsa elf. Potimas menatap Sun, dan setelah itu Potimas pun mutusin untuk pergi. Ketika Potimas pergi, elf satunya pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Philimos Harifenas. Karena gak ada respon, Philimos pun dengan nada kesal, dia menceramahi Sun dan Katia. Dari gaya bicaranya, Sun tahu kalau itu adalah gurunya di Jepang, yaitu Okacang. Mendengar Sun bilang Okacang, Philimos ternyata gak kaget. Philimos emang udah tahu kalau Sun, Katia, dan Fei adalah reinkarnator. Philimos bilang kalau dia udah curiga kalau mereka bertiga adalah reinkarnator. Alasannya karena mereka bertiga dirumorkan oleh orang-orang sebagai orang yang jenius. Makanya saat itu Philimos penasaran dan menemui orang-orang yang dirumorkan. Philimos bilang kalau dia tuh saat ini sedang mencari murid-muridnya dan dia mau mastiin kalau murid-muridnya tuh aman setelah reinkarnasi. Philimos bilang kalau di desa peri udah ada 11 siswa, sedangkan 6 orang lainnya ada di luar desa peri, termasuk Sun, Katia, dan Fei. Philimos juga bilang kalau semua reinkarnator kebanyakan manusia. Seketika, Fei terlihat murung. Philimos bilang kalau dia juga adalah seorang guru di sekolah kerajaan. Setelah mengalahkan monyet, Kumoko naik ke atas tebing dan dia tuh membangun rumah untuk istirahat. Sama persis kayak di anime yang Kumoko tuh lagi nyantai di rumah barunya. Tapi kalau di novel dijelasin proses tentang pembuatan rumah Kumoko. Di novel dijelasin karena tebingnya tinggi, Kumoko ini sempat ketakutan. Dan karena itu, skill V-resistennya tuh jadi naik ke level 6. Kumoko mulai membangun rumah dan skill jaring pemotongnya tuh akhirnya sampai di level 4. Dalam membangun rumah, Kumoko juga membawa batu besar di punggungnya dan berkat itu, skill strength-nya tuh naik ke level 3. Kumoko juga di sini dapat skill-skill yang baru, seperti Instantaneous level 1 dan Persistent level 1. Intinya kedua skill itu berfungsi untuk ningkatin SP Kumoko. Singkatnya tuh sama kayak di anime. Kumoko dikejutkan karena ada banyak monster monyet. Adegan pertarungan Kumoko melawan sekelompok monyet kurang lebih tuh sama kayak animenya. Kumoko dengan perjuangan yang keras akhirnya berhasil mengalahkan segerombolan para monyet. Oh ya, kalau di novelnya, tepatnya di bagian epilog volume 1, diceritain kalau Julius dan bawahannya tuh pergi ke labirin.
Julius mendengar rumor tentang laba-laba praktek yang unik. Makanya dia ke labirin untuk melihat itu. Dan kalau monsternya bahaya, maka Julius harus membunuh laba-laba itu. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi gua tuh di sini ingetin lagi kalau gua tuh bahas anime episode 3 dan episode 4 berdasarkan volume 1 light novelnya. Jadi gua tuh nggak bahas hal yang di luar volume 1. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.